Wah, udah waktunya sekolah minggu nih, Mbak. Oh iya ya, yuk kita sapa teman-teman di rumah dulu. 1, 2, 3. Halo teman-teman, Shalom. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Klaten bareng Mbak Tasya dan Mbak Vivi. Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Luar biasa dong, Mbak. Teman-teman udah siap belum nih ikut sekolah minggu? Ayo, udah pada siap belum? Udah pada mandi belum ya teman-teman di rumah? Kalau aku sih udah rapi, udah siap buat ikut ke sekolah minggu. Aku juga udah pakai baju yang rapi, kita siap buat sekolah minggu. Oke, untuk lagu yang pertama kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Nah, untuk memulai sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tangan dilipat, mata ditutup. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Tuhan, hari ini kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Budayu. Buat teman-teman yang belum mempersiapkan Alkitab, bisa minta tolong mama dan papanya untuk mengambilkan Alkitabnya. Sebelum firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada minggu ini untuk sekolah minggu bersama. Ya, kita masih ketemunya online, belum bisa ketemu langsung. Ya, sebelum kita memulai mendengarkan cerita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada minggu ini Engkau telah kumpulkan anak-anak-Mu Tuhan, meski mereka harus di rumah mereka masing-masing, Tuhan memberkati mereka. Dan pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu pada saat ini Tuhan, boleh anak-anak-Mu terima dengan baik. Dan Tuhan berkati kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan waktu saat ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, sudah siap. Ya, Budayu akan mengingatkan cerita tentang minggu
yang lalu, yaitu tentang Musa. Ya toh? Nah, Musa minggu yang lalu ceritanya sampai di mana ya? Oh iya, ceritanya minggu lalu Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya, setelah bangsa Israel keluar yang dipimpin oleh Musa dan Harun, ternyata Firaun tidak rela dan mengerahkan pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel dan Musa sampai di tepi Laut Teberau. Wah, bagaimana mau jalan karena laut? Ya, anak-anak masih ingat? Karena pertolongan Tuhan melalui tongkat Musa, Musa bisa membelah laut menjadi 2. Dan di dalam laut itu akhirnya ada jalan, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang melewati laut itu. Nah, pasukan Mesir yang mengejar ikut-ikutan anak-anak masuk ke dalam laut, menyeberangi lautannya itu. Tapi begitu sampai di tengah-tengah, Tuhan menutup laut itu kembali. Dan akhirnya tentara Firaun yang kuat, yang gagah itu semuanya mati tenggelam. Tetapi puji Tuhan, bangsa Israel selamat. Ya lah, kemarin ceritanya sampai di situ ya. Iya. Nah, minggu ini firman Tuhan masih tentang Musa ya, yang memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan. Ini cerita selanjutnya ya. Nah, pada saat itu setelah bangsa Israel itu selamat dari kejaran tentara Mesir, Musa dan Harun mengajak kembali bangsa Israel untuk berjalan. Mereka berjalan kembali untuk menuju ke tanah perjanjian. Ya, semuanya dipimpin oleh Musa dan Harun, mereka berjalan. Nah, akhirnya mereka itu sampai di padang gurun Sin yang letaknya di antara Elim dan Gunung Sinai. Nah, anak-anak, bagaimana keadaan di gurun Sin itu? Apakah enak? Ya, di gurun Sin. Wah, anak-anak tahu, gurun itu mesti panas. Tidak terkecuali gurun Sin. Tapi gurun Sin ini lebih keadaannya itu sangat-sangat buruk. Ya, sangat-sangat buruk. Perhatikan ini. Tanahnya berpasir. Ada yang sebagian lagi berlumpur. Kemudian ditumbuhi semak-semak berduri. Sulit sekali untuk berjalan di tempat seperti itu. Bangsa Israel harus melalui gurun Sin. Nah, anak-anak, di gurun Sin ini sudah medannya sangat berat, masih ada lagi yang berbahaya di gurun Sin ini. Ternyata di gurun ini masih banyak binatang-binatang buas, ular yang sekali gigit, wah langsung bisa menewaskan. Kalajengking. Nah, binatang-binatang buas itu sewaktu-waktu bisa mencelakai bangsa Israel, umat Israel. Nah, itulah anak-anak bangsa Israel, wah sangat-sangat menderita ya di gurun Sin ini. Wah, karena tidak enak. Anak-anak tahu kan bagaimana keadaannya yang Budayu ceritakan tadi? Medannya sangat berat. Ya, sangat berat. Kalau malam, wah sangat dingin, cuacanya ekstrim sekali. Tapi kalau siang panas sekali. Nah, mereka sampai di gurun Sin ini ternyata juga bekal makanan yang mereka bawa dari Mesir itu sudah
habis. Wah, ini bagaimana ini Musa ini, ya? Mereka bersungut-sungut. Anak-anak tahu apa itu bersungut-sungut? Ya, nek Jawane ngedumel. Ya, berkeluh kesah. Dia bersungut-sungut ini. Wajahnya seperti ini loh. Bersungut-sungut, merengut, ya, sambil ngedumel, sambil berkeluh kesah. Ya. Musa dan Harun tuh gimana toh? Kami semua itu dulu di Mesir itu meskipun menjadi budak, tapi di sana itu banyak makanan. Ada roti, ada daging. Kami bisa makan dengan enak, dengan perut kenyang. Kok malah sekarang dibawa keluar dari tanah Mesir cuma mau dipanas-panaske, ya, mati kelaparan di gurun ini. Gimana toh Musa dan Harun ini? Lebih baik ya kami di Mesir saja, tidak usah dibawa keluar dari Mesir. Bangsa Israel bersungut-sungut. Anak-anak, keadaan bangsa Israel yang bersungut-sungut ini menandakan bahwa mereka itu kurang mengucap syukur. Mereka tidak bersyukur dengan apa yang telah dilaluinya. Padahal dia sudah dibebaskan dari penindasan bangsa Mesir. Tapi tidak bersyukur. Dia masih mengingat-ingat masa-masa pas dia jadi budak. Kalau anak-anak sekarang bilang mereka belum move on. Dia masih ingat-ingat yang dulu. Di Mesir yang enak, yang bisa makan daging, bisa makan roti. Tapi mereka lupa kalau di Mesir dulu mereka juga disiksa. Tapi pada saat ini, saat mereka kehabisan makanan, dalam perjalanan mereka bersungut-sungut. Nah, anak-anak, itulah sikap bangsa Israel. Seperti anak kecil, ya, dia marah, dia tidak mengingat-ingat lagi kebaikan yang diberikan Tuhan kepadanya. Siapa toh yang menyuruh Harun dan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ya, yang menyuruh, yang memerintah adalah Tuhan. Berarti bangsa Israel itu juga menyalahkan Tuhan. Wah. Bagaimana ini anak-anak? Tuhan disalahkan, ya, karena membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Padahal Tuhan mempunyai tujuan yang sangat-sangat indah untuk bangsa Israel. Tapi mereka belum bisa move on, masih mengingat-ingat yang di Mesir. Karena bersungut-sungut terus, Tuhan mendengar apa keluh kesah mereka. Tuhan selalu mendengar apa yang diinginkan mereka. Ya, anak-anak, makanya Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa setiap pagi Tuhan akan memberikan roti. Akan ada roti yang turun dari langit setiap pagi. Nih, biar bangsa Israel bisa makan roti. Tapi mereka harus mengambil secukupnya untuk hari itu saja. Ya,
nih, Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan memelihara bangsa Israel yang tadi kehabisan makanan. Dengan bersungut-sungut Tuhan memberikan makanan berupa roti yang turun dari langit setiap pagi dan setiap senja atau menjelang sore. Tuhan memberikan daging untuk bangsa Israel. Ya, dari langit Tuhan menurunkan daging agar bangsa Israel bisa makan daging. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan memelihara bangsa Israel dengan memberi roti pada pagi hari dan daging pada sore hari. Nah, anak-anak, artinya apa anak-anak? Ya, artinya Tuhan itu tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan itu kasih kepada bangsa Israel. Tuhan itu memelihara bangsa Israel. Ya. Kenapa ya bangsa Israel kok tidak bisa move on ya? Padahal Tuhan itu punya rencana yang indah. Ya, punya rencana yang indah untuk bangsa Israel. Dan Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Kalau Tuhan yang memerintah, Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti akan menyertai dan memelihara. Hanya saja bangsa Israel tidak bisa melihat ke depan. Mereka melihatnya hanya ke belakang terus. Padahal apa yang terjadi di belakang belum tentu baik untuk hari ini atau untuk kedepannya. Nah, itu mengingatkan kita ya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan memelihara bangsa Israel, memberi roti dan daging. Itu artinya adalah Tuhan sumber kehidupan. Ya, roti dan daging diberikan Tuhan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel bisa makan. Ya, kalau Tuhan tidak memberikan, ya mereka akan mati. Tapi tidak, Tuhan memberikan itu. Dan Tuhan memberikan berkat itu, Tuhan memberikan makanan itu, Tuhan memberikan kasih-Nya tidak hanya pada saat bangsa Israel di gurun Sin. Kasih Allah, pemeliharaan Allah, ya, Tuhan sebagai sumber kehidupan itu juga terjadi sampai saat ini di kehidupan anak-anak. Tuhan memelihara anak-anak loh, ya. Coba itu contohnya anak-anak seperti bangsa Israel. Umpamanya kalau bangsa Israel tidak punya makanan, ya mereka bersungut-sungut. Anak-anak ada makanan tapi tidak cocok, ya. Ada sayur, ada tempe, kemudian masih ada lagi kerupuk. Wah, sudah suruh makan, malah marah-marah. Ini makanan apa toh Bu? Mah, kayak gini aku enggak mau, aku enggak suka. Anak-anak lupa ya bahwa makanan yang diberikan, yang disediakan oleh orang tua itu juga berkatnya dari siapa? Dari Tuhan. Kalau anak-anak marah-marah dengan apa yang disediakan orang tua, tidak terima, berarti anak-anak juga marah-marah loh sama Tuhan yang memberi berkat. Ya. Jadi anak-anak kalau diberi berkat oleh Tuhan melalui orang tua, ya harusnya bisa diterima dengan baik.
Nah, enggak, ini apa, makan pakai sayur, enggak mau. Lauknya cuma tahu tempe, enggak mau. Mbak ya lauknya itu ikan, daging gitu. Nah, anak-anak, apa dibeli kayak itu loh, hamburger, beli kayak itu loh, ayam bakar. Nah, mintanya itu yang macem-macem ya. Apa mie instan kan enak, kasih telur kan enak itu. Nah, padahal makanan yang cepat saji seperti itu kan tidak baik ya untuk kesehatan kita. Ya. Tuhan sebagai sumber kehidupan sudah memberikan berkat kepada kita melalui orang tua kita. Kita harus bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Janganlah kita bersungut-sungut. Tuhan yang memberikan makanan kepada bangsa Israel pada waktu itu adalah Tuhan yang memberikan makanan kepada kita sekarang ini. Sama Tuhannya pada waktu itu dan sekarang. Ya, melalui pengalaman dari bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut setiap kali mendapatkan permasalahan, kita hendaklah jangan seperti itu. Kalau kita pengen maju, ya mesti ada rintangannya, mesti ada halangannya. Tapi anak-anak harus selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dalam keadaan bagaimanapun. Saat kita kesusahan, kesulitan, selalu ingat Tuhan selalu menyertai kita. Ya, jadi anak-anak harus punya tekad, harus maju dengan keadaan apapun harus dilalui. Karena yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen maju, kita pengen sukses, berhasil, ya tidak terus dengan tiba-tiba. Hal itu akan terjadi, tapi selalu melalui proses, ya, perjuangan. Dan proses perjuangan itu tidak mudah. Tetapi di dalam proses perjuangan itu, Tuhan selalu menyertai kita. Ya, seperti pepatah yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, janji Tuhan itu pasti. Anak-anak bisa pegang janji Tuhan. Jadi mulai sekarang, setiap anak-anak mendapat berkat dari Tuhan, haruslah disyukuri. Ya, anak-anak mendapat kesulitan, mendapat pencobaan, anak-anak harus tetap menjalani. Dan selalu ingat, Tuhan pasti menolong dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan telah mengingatkan kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu percaya dan yakin akan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Baik itu senang, susah, kami selalu Engkau sertai. Dan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, anak-anak, firman Tuhan untuk minggu hari ini bisa nanti anak-anak dibaca dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Ya, cerita tentang Musa tadi bisa anak-anak
baca di dalam Alkitab Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Demikian ya anak-anak. Iya, anak-anak tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan, pergi kemana-mana memakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan ya. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, gimana nih tadi firman pada hari ini? Ayo pada dengerin nggak? Nah, tadi kan Bu Dayu udah memberikan firman bahwa Tuhan itu akan selalu memelihara hidup kita. Iya, benar banget Mbak Vivi. Kita harusnya bersyukur ya karena Tuhan selalu memelihara kita setiap harinya. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Buat persembahannya, nanti teman-teman bisa dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian nanti amplopnya bisa dimasukkan ke dalam kotak di gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menaikkan sebuah pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa penutup dan juga persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan ini, semoga dapat berguna buat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan sekolah minggu ini, karena sudah selesai, kiranya Engkau memberkati buat aktivitas kami dalam seminggu ke depan. Kami sekolah Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya Engkau memberkati setiap sekolah kami agar kami dapat belajar dengan tekun Tuhan. Tuhan, sebentar lagi sekolah minggu ini selesai, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekolah minggu hari ini udah selesai. Jangan lupa kita ketemu lagi di sekolah minggu di minggu berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.